yang kayaknya kehadiran itu udah sering banget terdengar di telinga kita semua. Nah, jadi Kan dulunya waktu kecil kan suka iseng kan nelpon-nelpon kayak telepon radio. provider gitu loh. Welcome back pendengar dan pemirsa di podcast Kupas Kulik Isu Kapuas bersama Dipa Revanda. Dan di hari ini kita bakalan ngobrol bersama salah satu teman penyiar juga nih, yang kayaknya kehadiran itu udah sering banget terdengar di telinga kita semua. Nah, jadi buat lebih langsung buat lebih apa ya namanya ya, lebih afdolnya lagi kita kenalan dulu deh sama Kak Echa. Halo Kak Echa. Hai. Boleh kenalan dulu, nama panjangnya siapa dan dipanggil apa? Nama udara Ica tadi tuh ya. Nama udaranya Echa, Nama oke. saya Melsa Triwulandari. Halo pendengar kita semua. Melsa Bisa- Triwulandari. Iya, betul, Triwulandari berarti anak ketiga. Sebenarnya gitu ya. Sebenarnya anak ketiga, tapi harusnya. bukan. Anak keberapa dong? 5. Tapi dipanggilnya kalau bahasa Sambas tuh kakak juga. Kakak Alung juga. anak Alung, pertama Alung, gitu ya. Angah gitu ya. Cuman mungkin karena ya nggak tahu lah orang tua. Mungkin Tapi kita enaknya tidak tuh. akan membahas itu, Echa. Tenang aja, Echa. Kita akan membahas tentang kehidupan sebagai penyiar di RRI Sambas ya. Udah berapa lama sih Echa jadi penyiar di RRI Sambas kalau boleh tahu? Kalau dihitung-hitung sih sejak tahun 2020 ya nggak salah ya. Udah lama ya, 5 tahun ya. Oh, 5 tahunan. Dan ya kita tinggal di radio RRI Sambas, memang perbatasan kan, kita radio perbatasan betul. RRI Sambas, dan ya berjalannya waktu ya demikianlah. Oh, Jadi tapi penyiar ceritanya gitu ya. bisa jadi penyiar tuh gimana? Apakah memang dulu kuliahnya di bidang ilmu komunikasi atau ada tertarik dengan dunia ilmu komunikasi atau gimana nih? Saya dulu kuliah sih di Kuliah. di Unisas sekarang kan. Unisas, Universitas. Sultan Muhammad Sapiuddin Sambas. Oke. Kalau dulunya itu IAIS, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Sapiuddin Oke. Sambas. Tapi domisilinya memang di Sambas, di lokal. Terus di semester 5 itu saya PKL PKL. di radio RRI Sambas. Oke. Jadi kenal lah tuh dengan Kenal. kehidupan Iya. bersiaran apa segala macam ya. Lumayan hard ya. Karena awalnya di kampus kan enggak ada kan kayak gitu ya, belajar radio, prakteknya gimana gitu ya. Oke. Dan akhirnya ya belajar sama teman-teman penyiar yang ada di sana. Masih Kayak, ingat gak siapa waktu itu teman penyiar yang di sana? ada 3 sih, 2 sekarang yang masih ada di RRI Sambas. Teman-teman kita di Kominfo yang memang diperbantukan di RRI Sambas kan ya. Oke. Ada Kak Wulan, Ada Kak ada Wulan. Bang Adi. Dulunya sih dengan Bang Rijal. Kalau Bang Rijal sekarang kayaknya di kepala desa deh kalau nggak salah. Oh gitu. Milih jalan yang berbeda. Memilih jalur yang berbeda ya, tapi masih berteman ya sampai sekarang. Insya Allah. Nggak ada berantem nggak ada kan? Enggak, aman. Iya, maksudnya beda pilihan juga jangan jadi alasan untuk ini berantem ya kan. Iya. Terus pas 2020 itu pertama kali masuk di RRI Sambas. Secara PKL-nya berarti? resminya gitu. Kalau nggak salah itu tahun 2019 atau 18 kali. Oh, udah 2 tahun sebelumnya berarti ya. Nah, itu kenapa tertarik? Maksudnya kenapa pengen jadi penyiar gitu? Apakah dari dulu cita-citanya pengen jadi penyiar atau dulu sempat pengen apa ya, ada ngelihat penyiar yang keren gitu, idolanya siapa jadi ke-trigger atau gimana? Sebenarnya ke arah penyiar enggak sama sekali sih. Nggak ada keinginan. Nggak ada. Nah, Ya, terus? cuman mungkin kan dulunya waktu kecil kan suka iseng kan nelpon-nelpon kayak Nelpon provider gitu loh. Oke. Gitu kan. Nanya-nanya gitu kan. Kayak suaranya keren gitu kan, bagus. Nah, kayak gitu sih. Dan mungkin lebih sukanya ke reporter wartawan gitu sebenarnya ya. Awalnya Dulu nih. waktu SMA sih kayak keren ya baca-baca berita apa gitu. Oh, baca-baca pro. Tapi gitu ya. kalau untuk ke radio nggak ada di situ. Malahan belum ada bayangan sama sekali berarti. Malah dulu kalau taunya radio tuh dari kakak yang denger tapi nggak suka gitu. Oh, awalnya nggak suka malahan. Tapi kakak-kakak di rumah dengerin radio waktu itu. Dulu banget dari Dulu dulu banget. nggak Oke. tahu sekarang pas kuliah aja taunya RRI ada gitu. Oh, pas kuliah malahan baru Iya, tahu. pas Oh. magang gitu. Terus kenapa nih tertarik jadi, maksudnya melamar nggak sih waktu itu? Apa Enggak. direkrut? Iya. Direkrut berarti. Kan awalnya kenal dari magang PKL itu kan. Pas waktu itu di KKM di pulau. Mm-mm. Nah,
nggak salah Pulau Tambelan waktu itu. Ditelepon, kan kita nggak ada jaringan kan, susah kan jaringan di sana. Oke. Di SMS awalnya, ditelepon berkali-kali nggak diangkat-angkat ya, rumah susah sinyal. Katanya, Ca, masukkan berkas kita jadi apa penyiar di sana, mau nggak gitu. Ditawarin tuh. Mikir kan masih belum selesai nih kuliah kan, lagi hardnya gitu kan tuh. Iya kan KKM, kemudian skripsian kita nih kan masih panjang sebenarnya, takutnya nggak bisa apa ya balance Bagi dengan waktu, kerajaan gitu, nggak takutnya jadi takutnya susah nggak mau profesional gitu kan. Betul. Gimana ya mikir, kata Kak Ulan kan penyair yang dulu, ya masukin aja lah gitu kan. Oke deh, coba lah kayaknya ya kerja sampai sambil kuliah mungkin bisa gitu ya. Pengen nyoba. Tapi sebelumnya udah pernah kerja sambil kuliah belum? Pernah. Pernah, tapi bukan di bidang komunikasi Iya, tentu saja. enggak sih, lebih ke penjualan aja gitu. Oke. Tapi seharusnya karena sebelumnya udah pernah kuliah sambil bekerja, harusnya bukan jadi tantangan yang baru dong. Iya, Ya kan? apalagi saya jurusan komunikasi, harus dong. Tapi berhasil selesai kuliahnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya, terutama ke perguruan tinggi kita gitu ya, YIS yang sekarang Unisas. Alhamdulillah sih banyaknya ilmu dari teman ataupun dosen-dosen kami, luar biasa yang kita dapatkan sehingga saya menjadi sekarang penyiar ya. Dan bersama dengan teman-teman kita di RRI Sambas juga gitu. Pendengar-pendengar kita, Masya Allah luar biasa. Keren sih. Nah, terus kalau tadi kan udah ngebahas tentang ilmu apa ya, latar belakangnya nih, Eca. Terus setelah menjadi penyiar kurang lebih 5 tahun nih. Iya. Awal-awal masuk jadi penyiar itu apa yang bikin kamu culture shock banget? Kayak, ternyata penyiar kayak gini ya gitu. Ada nggak? Kan kita tahu ya, keren ya kakak-kakak penyiar tuh ngomongnya lancar gitu, bagus, keren, apa ya, ngomong nyambung, keren dah pokoknya gitu ya. Banyak omong gak sih? Maksudnya banyak bahan. Iya, banyak selalu bahan gitu. Bahan buat diomongin itu banyak. Kalau saya kan termasuk orang yang pendiam, bisa dibilang soft spoken gitu. Masa? Kan? Oh iya, siap. Percaya. Pemalu, jadi kayak gitu sih. Jadi mikirnya, boleh nih belajar. Tiba-tiba kan kita di kampus kan memang kayak lebih ke materi kan kita kan. Jadi tiba-tiba teori-teori gitu. Pas di radio kita lihat kayak alat-alatnya gitu kan, mixernya, komputer dan sebagainya, kita harus kayak multitasking gitu kan Kak, sebagian juga operator, tapi kita siaran juga gitu. Keren banget ya. Tahu-taunya seminggu kemudian disuruh belajar. Pegang mixer, begeger dong, deg-degan dong. Tapi ya gimana lagi kalau kita di siaran gitu ya, kita pas on air ya sebaik mungkin lah gitu. Belajar sih, banyak ilmu dari kakak-kakak penyiar kita, Kaulan, Bang Adi, Bang Ija, makasih banyak. Tapi justru culture shock yang pertama kali itu datang dari ketika sambil ngobrol sambil megang alat berarti ya. Iya, itu iya kan? Sambil yang belum mikirkan lagu lagi. Belum lagi pendengar minta itu, nggak ada nih di mana ya. Kayak gitu, bingung. Cuman ya kita diajarin pelan-pelan gitu. Diajarin pelan-pelan. Harus tahu foldernya yang mana gitu isi. Learning by doing lah ya. Iya Learning banget. by doing lah. Tapi kalau tipikal pendengar di Sambas gimana sih? Kayaknya lebih banyak ke yang usianya lebih ke senja-senja gitu sih. Oldies ya. Okay. Tapi ada juga anak-anak muda Anak-anak beberapa. muda ada juga. Cuman lebih ke usia kayak 40-an sampai 60-an gitu. Sering sih banyak, boleh enggak disebutin pendengar-pendengar kita? Boleh aja. Banyak sih sebenarnya, tapi yang sering itu bahkan datang ke kantor nih. Ada juga. Luar biasa. Pernah dibawain apa tuh? Iya, effort banget nih. Ada pete. Kalau musim pete. Kalau rambutan banyak loh. Apalagi pas Ramadan kemarin, kasih kurma. Kasih agar-agar, banyak loh. 36 juga ya kata. Enggak deh. Pernah tahu kan tiba-tiba datang, ini sertifikat rumah gitu. Amin ya kalau ada gitu. Ya mana tahu kan, dia fanatik banget gitu sama Eca gitu. Bagus banget nih siarannya. Yaitu Kibusri namanya. Banyak sih pendengar kita, Bang Dedi, siapa lagi, Bang Lanius tuh yang sering biasanya ke radio-radio tuh. Kita kan ada RRI digital, boleh nggak promosi sih? Boleh dong, RRI digital, jadi kita bisa dengerin semua RRI kan. Dimanapun pakai internet kita kan, jaringan itu kapanpun bisa dengar kita.
lewat website kita rri.co.id. Yang jelas harus dengerin RRI Samba di 97,4 FM. Berapa? 97? 97,4 97,4 frekuensi kita. FM. Tapi itu yang paling rame pendengar itu di jam berapa, Eca? Kayaknya lebih ke acara-acara interaktif gitu deh. Acara interaktif kayak Ruang Rindu gitu kali ya. Prodangdut Pro kita ada. Dangdut. Itu Kebetulan kita pecah cuman banget tuh program satu aja kan, program Ah, ah, satu. ah, ah. Nah, ini aku sekalian mau ngulik juga nih. Kan Apaan? di Kepo Sambas nih. itu ada Pro 1 doang. Mm-mm. Nah, kalau program-program acaranya itu otomatis gabungan dari Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 bukan? Iya sih, lebih ke banyak itu. Lebih Kita digabung jadi satu gitu ya. Nah, kalau program dari Pro 2 yang di sana apa? Apa Ada ya? nggak curhat Kalau untuk gitu? kalau yang kayak santai-santai itu enggak sih, kita lebih konsepnya lebih ke pro satu gitu loh kan. Oh, konsepnya lebih dialog gitu ya. Mm-mm. Ngobrol. Dialog, kemudian acara-acara interaktif kayak gitu sih. Atau mungkin obrolan komunitas yang ada anak mudanya Oh tuh. iya, Iya obrolan kan? komunitas. Di Gitu. Pro 2 ada juga tuh. Ada ya? Nongkrong bareng. Iya, nongkrong bareng namanya. Enggak, Room Pro 2, sorry, Room Pro 2. Oke. Jadi kayak kita ngobrol sama komunitas-komunitas gitu. Tapi kalau komunitas di sana banyaknya apa sih? Lebih Anak-anak ke muda gitu, movement-movementnya. pendidikan kayaknya Pendidikan ya, ya? segi sektor Entertain pendidikan. gitu gimana? Kayaknya ada beberapa kayak jadi MC gitu ya, di Sabang Bedar gitu. Apa influencer Atau lah ya, public olahraga. figure. Oh, public figure, itu kebanyakan kayak gitu. Nah, kalau Eca sebelumnya kan kuliah di ilmu komunikasi nih. Iya. Otomatis udah ada bayangan dong suatu saat nanti mungkin bakalan ngobrol dengan orang-orang penting. atau Bener-bener atau nggak ada nge-prank. sama sekali nih? Nggak kepikiran sebenarnya awalnya. Tapi awal-awal pernah dapat orang-orang dinas kan. Perdana nih dialog, tiba-tiba Nah, itu kepala dinas kan. Nge-trigger banget. Ya kan, gimana kita nggak tahu memberhentikan orang yang pandai banget bicara di kan nyari stopnya momen gitu. jeda buat Gitu. stop, ya kan, Gitu, buat susah. motong obrolan. Gimana ya? takut. Gimana takut duluan. Aduh, kalau kita motong nanti nggak sopan kali ya, atau gimana Iya. tuh? Takutnya nggak sopan atau gimana dia lagi lancar-lancar Ya, ngomong langsung gitu tentang tersinggung lalu dia penting. pulang misalnya gitu kan. Tiba-tiba berhenti, terus kita on air kan. Untungnya kita sih radio sih ya Iya, kali ya. untungnya. Ada break-break gitu kan juga. Tapi pas bekerja jadi penyiar gitu kan, dan dialog lah dengan orang-orang penting. Yang paling Eca ingat gitu, yang maksudnya paling berkesan deh, itu ngewawancarain siapa? Atau dialog sama siapa dah? Lebih ke apa ya? Lebih ke sektor UMKM sih. Sektor UMKM, kenapa? Kenapa? Bukan karena kita mau dikasih atau apa ya, enggak gitu. Wah, Enggak. tapi Cuma kalau dikasih, boleh lah. nggak Terima nolak, kasih. Tapi kan tidak memaksa. Kita nggak maksa sama sekali. Kalau ya mau ngasih ya terima. Kalian gitu ya. kita juga promosikan biasanya kan. Karena keren loh mereka gitu ya, UMKM di Kabupaten Sambas yang memang udah sekarang menjamur banget gitu. Kayak tenun gitu, punya tenun nunggi kan sekarang Oke. di Sambas itu luar biasa juga. Kayak apa ya? Kayak banyak deh kayak sirup, makanan-makanan kayak tahu-tahuan gitu. Ada juga berarti. Ada. Itu dulu sih, kalau sekarang mungkin kayaknya jarang, masih belum atur lagi program ini. Oh, belum ini lagi berarti. Mungkin next ya, bagi siapapun yang mau silahkan. RRI itu selalu terbuka untuk Anda. Ya memang. Jadi kita kan media untuk promosi ya, Iya. membantu UMKM bener. gitu kan. Terus juga yang punya acara barangkali. Gratis kok, kita nggak bayar sama sekali. Betul banget. Pure. Betul banget, pendengar dan juga pemirsa Iya. dimanapun kalian berada. Terus Eca kurang lebih sekarang sudah 5 tahun Iya. bersiaran, otomatis pasti udah mengalami suka dan duka jadi penyiar dong ya kan. Yang paling disukain jadi penyiar itu apa? Banyak ya sukanya sebenarnya. Banyak suka duka, balance lah. Balance lah ya. Iya, kalau sukanya itu mungkin kita karena mungkin karyawannya dikit kali ya. Iya, ketemunya bareng, kumpul gitu, saling berbagi suka dan duka juga gitu ya. Oke. Kemudian kita pendengarnya luar biasa excited banget nih dengerin kita, nungguin kita ya kan. Sampai dicariin gitu nggak sih? Kak Eca kapan siaran? Iya Misal bener, gitu. jam berapa, hari apa aja kayak gitu. Dan yang luar biasanya pendengar kita tuh nggak hanya di kawasan Kabupaten Sambas aja gitu. Oke, paling Sampai luas jauh gimana? Sulawesi apa kan ada RR digital itu Oh, iya, kan. betul banget. Mm-mm. Jadi yang paling disukai jadi disukain itu adalah
kenal sama banyak orang. Iya banyak orang, ya jejaring kan? kita lebih banyak juga kan. Kita tahu Otomatis. orang-orang dinas juga, jadi tahu Mm-mm. juga sama teman-teman UMKM, teman-teman difabel juga sangat luar biasa sih. Keren. Oh, Mm-mm. jadi makin makin banyak apa ya, makin banyak relasi lah ya bisa dibilang seperti Mm-mm. itu. Iya. Nah kalau dukanya apa nih, yang kira-kira sedih gitu ya? Sedih banget ya. Ada tisu Mungkin nggak? ada musik dramatis, musik dramatis mungkin sambil diiringi Iya. ya nanti nih. Sebenarnya dimulai dari cuaca dulu kali ya. Cuaca, kenapa cuaca? Kadang kan kita sebagai penyiar harus on time kan, Bos. Betul, 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 Jadi betul. biar hujan, petir sekalipun kita harus datang di jam dinas kita ya kan. Mm-mm. Apalagi kita harus berjuang untuk memberikan informasi kepada pendengar kita yang memang udah nungguin kita, dan itu ya harus effort dong kita ya. Apalagi kita udah kerja sebagai RRI yang sebagai penyampai informasi, juga sebagai teman bagi para pendengar kita, dan ya tentunya itu sih Oh, cuaca ya. cuaca. Kemudian mungkin Apalagi sinyalnya, kalau cuaca nih kadang bikin sinyal on off nih. Oh iya, faktor Kan, cuaca entah tuh lumayan jaringan, ya. jaringan kayak yang telepon susah nih, suaranya nggak jelas itulah gitu ya. Oh iya, keresek-keresek lah apa segala macam kan. Iya itu. Itu ya lumayan PR juga sih kalau lagi cuaca, apalagi udah di musim-musim ber ini ya. Sering sekali hujan gitu kan. Jadinya Iya. juga hilang datang tuh biasanya Iya, tuh. itu sih. Mohon maaf ya pendengar, itu bukan karena kita sengaja atau gimana. Itu ya ada Mm-mm. masalah teknis khusus Bukan gitu. Eca di depan mikrofon ada Tiba-tiba kantong plastik matiin. digini-giniin, Oh, enggak. Dikeresek-keresekin gini, Enggak, apa itu- enggak denger gitu. Atau kasih instrumen apa gitu ya biar kayak dramatis gitu Oh iya, ya, betul, biar betul. enggak, itu aman-aman, enggak kita memang Aman foto-foto aja. itu sih. Tapi kalau di Sambas itu Mm-mm. jam siarannya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Kita jam 5 pagi sampai jam 12 malam Oh, sih. sama. Heeh, Jam 5 sama. pagi Cuman sampai kita 12 mungkin malam. lebih banyak ke teman-teman kita di RRI Pro 1 Pontianak juga kan. Kita kadang Mm-mm. relay juga di Pro 3 Jakarta, itu ada part-part tertentu kita juga. Oh, berarti ngerasain dinas subuh dong pasti. Iya. Subuh-subuh udah bangun ya, apalagi hujan nih. Gimana nih? Takut Iya kan? keburu, kepikiran sih kalau misalnya siaran subuh tuh ya. Mhm. Takut telat apalah gitu Takut kan. takut telat buka siaran kan? Itu lumayan fatal Apalagi soalnya. kita di sana kan dikit ya orangnya, yang handle ya cuman kita aja penyiar dinas gitu. Oh. Kalau pas bulan puasa, kan udah 5 tahun ya, otomatis ngerasain dong. Bulan puasa bersiaran seperti apa? Nah, dari Eca dulu deh, gimana? Kekeringan ya. Apalagi kita sebagai penyiar ngomong terus ya. Betul, ini kalau kita diam kita salah ini. Iya. Waduh, apalagi kita punya konten media gitu kan. Betul. Kita sering juga agak kering sih, luar biasa. Tapi karena pendengar kita itu rata-rata semangatnya luar biasa, jadi kayak nambah apa ya, nambah Jadi energi stamina. tersendiri nggak Iya, sih? jadi ya Heeh. stamina kita juga ya, kayak full deh gitu ya. Kita harus effort juga pada pendengar kita, harus semangat mungkin gitu deh. Walaupun kita puasa kering atau ya kayak udah pusing gitu ya. Oh. Udahlah. Kalau buka puasa di kantor aman sih pasti ya. Kadang sih kita ada Ada bukber, aja gitu kan. apalagi ada pendengar juga yang Iya "Oh, itu yang salah satu hal yang paling diingat tuh sebenarnya kalau aku bekerja di RRI kan. Pas bulan puasa tuh ada aja yang yang ngasih gitu ngirimin, kan. ngirimin buka Ya Allah, puasa Masya Allah, gitu. terima kasih semuanya. Oh, yang keren banget lah teman-teman semua. Ya. Mudah-mudahan rezekinya berlipat ganda. Amin, 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 lancar. Terus kasih kita. Enggak ya. Enggak. Ya boleh aja sih. Info-infonya boleh aja sih. Gitu. Terus Eca sekarang kira-kira apakah akan ada apa ya tidak ingin bersiaran lagi gitu? Maksudnya sampai umur berapa nih pengen bersiaran? Sebenarnya kita kalau kerja nih ya, kadang ada masa jenuhnya enggak sih? Kan Iya. bukan itu aja kan, kegiatannya kayak itu aja. Tapi ya karena kita udah sama-sama temen, udah lama juga ya, enjoy aja sih, dibawa aja sih ya. Untuk waktunya ya sampai saya mungkin Sudah tidak Masuk. bisa tidak bisa bersiaran lagi. ya. Mungkin masih bisa digunakan saya sebagai seorang penyiar kali ya, nggak gitu sih. Tapi memang tidak ada apa kayak niatan oke aku akan bersiaran cukup sampai umur segini dan sisanya aku akan jadi orang belakang layar aja gitu. Nggak ada. Sebenarnya saya lebih suka belakang layar loh. Oh iya, kenapa? Daripada depan layar. Kenapa? Apa ya? Karena saya orangnya pemalu pol kan. Jadi ya itu tadi. Kok saya tidak percaya ya? Tapi Percayalah. enggak sih. Ya, memang kadang tuh penyiar tuh
dituntut harus selalu extrovert, cheerful. Iya kan, apalagi di depan layar itu kan harus effort banget kita. Betul. Nggak boleh lemes gitu kan. Tapi aslinya suka ngomong. Kalau orang-orang tertentu aja yang deket sama saya sih kayaknya ya. Kalau yang enggak ya ngapain gitu. Iya. Tapi Capek pernah udah nggak sih, sih ngerasain kayak gini? Misalnya Eca lagi jalan kemana gitu, terus ada orang yang negur gitu. Kak Eca gitu. Tapi Iya. Eca nggak kenal. Iya, pernah. Terus gimana Ecanya langsung kabur gitu? Enggak Oh, dong. Ladenin dong, kasihan. Oh, iya. Siapa tahu itu pendengar kita atau investor. Enggak. Iya betul juga. Itu pas beli gorengan waktu itu. Oke. Belilah. Ini anaknya ini ya. Mm-mm. Tak sebutlah nama mama kan. Mm-mm. Mak Cik Nini katanya. Oke. Iya. Kalau nggak salah dia tuh penyiar radio lah. Pakai bahasa Sambas nggak sih? Oh. Biar dapat feel-nya gitu. Boleh kalau misalnya mau biar ada editing di bawah ini. Translate ya nanti ada ya. translate di bawah sini ya kan. Ini katanya kayaknya dia tuh penyiar. Oh. Penyiar itu Heeh. Nah, Kak Eca tuh, betul Kak Eca. Iya. Oh, saya suka. Lalu dengar radio katanya gitu. Ada translate-nya kan. Oke, santai. Bang Sigit nanti bakalan ngeditin translate-nya. Itu Terus? katanya, "Oh, iya. Oh, Eca. Eca dia. Iya." Tapi Ecanya nggak kenal. Nggak kenal loh. Oh. Saya sering loh dengar cuman ya nggak tahu aja gabung gimana gitu. Nah, biasanya yang agak sulit tuh kan adalah ketika kita ditegur sama orang, tapi kita nggak tahu ini siapa ya. Takut dibilang sombong dah Kita sih. mau nanya siapa ya kan Iya. agak-agak takutnya Gimana nggak ya, sopan gitu. gitu. Kalau caranya Eca gimana? Oh, iya, halo. Kayak gitu. Kayak sampai dia ngomong aja sih. Oh. Sampai ditanya, "Oh, Sampai dia dari menjelaskan mana?" dirinya. Asalnya iya kayak gitu sih. Kita kan penyiar kayak suka ngulik-ngulik gitu kan, seperti kulik isu. Ya, kupas kulik isu puas. Iya kayak gitu. Tapi pernah lumayan sering berarti itu ya ditegur orang-orang random. Diajakin foto gitu juga pernah. Iya dong. Tapi Itu kita Kak Eca kayak yuk, gitu. kayak apa ya? Kita cuman penyiar loh di sini gitu. Tapi jangan merendahkan value kita lah. Enggak, Kamu maksudnya harus bangga, saya pun pride. iya sih, harus ya. Nah, harus lah, kita harus naikkan value kita. Oke deh, siap. Tapi pernah ada ini enggak sih naksir sama narasumber? Nah tuh, pernah nggak kayak misalnya ada narasumber datang terus naksir ngeliat, "Ih, Kita ganteng harus ya," bersikap profesional ya gitu. Makan para ganteng kan nggak apa-apa. Misalnya kayak ih ganteng ih gitu. dalam hati nih nggak Di keluar dalam gitu. hati, masa dibisikin telinganya, ganteng bang. Bang ganteng. Enggak gitu. Pernah nggak? Ada sih beberapa tapi ya kita nggak gimana ya, saya orangnya nggak bisa yang langsung deket tuh langsung suka gitu ya. Oh, bertahap berarti. Iya. Perlu ada bridging dulu. Tapi kalau di gombal-gombalin sama narasumber pernah nggak? Sampai kayak berlanjut ke Aduh kagok sebenarnya gitu. WhatsApp gitu kan, biasa ada Kak boleh minta nomor WhatsAppnya nggak atau tukaran mutualan di IG deh misalnya gitu. Kalau saya sih lebih ke membatasi diri sih. Kalau Membatasi misalnya diri. kalau ada yang mungkin ke arah yang kayak gitu ya udah kita nggak respon sih kayaknya. Nggak Mungkin respon. lebih ke ya dialog aja nanti kita aja nih kayak lebih ke program gitu, kerjaan aja gitu. Kalau misalnya dia bilang, tapi habis ini saya ada invoice loh ini Mbak gitu. Enggak. Oh enggak juga, enggak boleh ya. Kita harus bersikap Profesional. profesional tuh. Iya. Maksudnya untuk menjadi idola gitu kan. Maksudnya Eca di Sambas kan katanya udah jadi idola juga. Pasti Kata siapa? Ada denger nggak? ada, saya dengar dari beberapa sumber ini. Oh, iya. Maksudnya lumayan menjadi idola pria-pria Parubaya. Astagfirullahaladzim. Parubaya dong. Enggak. Ya maksudnya tetap bersikap friendly lah ya dengan siapapun. Iya, kita harus kayak powerful dong kita ya. Powerful. Kuat, Cheerful. untuk apa ya? Menghadapi pendengar-pendengar kita dong, bagaimanapun caranya gitu ya. Paling Oke. enggak kita selalu friendly lah itu ya. Nah ini sebagai penyiar juga nih, aku pengen nanyain Eca, gimana ngatasin kalau misalnya lagi siaran terus tiba-tiba nggak mood? Karena kita nih penyiar pasti kerjanya apa ya, mengandalkan mood banget ya. Iya ya, Iya. benar. Kan kadang kita ada masanya nggak selalu happy loh kita sebenarnya. Iya, kita Ada manusia juga masalah ya. loh kita ya. Kita manusia juga, gitu. Iya. Ya kadang gimana ya, harus kuat ya. Bismillah
gitu. Bisa nih, Bisa nih. bisa. Wah, gitu. Minum tegarkan diri, kita harus bersikap baik gitu. Kadang ada sih tone kita yang agak lemah gitu kan. Iya, Itu pasti. kedengaran loh, pasti tahu loh, pendengar kita pasti merasakan loh Kayak gitu. ini kayaknya Kak Eca lagi sedih nih ya Eca gitu. ngapain lagi flu ya gitu. Enggak bang, air bulan gitu. Enggak, ya semangat lagi. Soalnya pendengar kayak kasih semangat gitu sih ke kita. Gitu. Oh, tapi dari Ecanya sendiri lebih kayak mencoba buat mengatasi bad mood itu dengan oke aku harus fokus. Menguatkan diri Menguatkan diri ya gitu. baca ya. bismillah dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nggak bisa. Tapi sejauh ini menyenangkan lah ya menjadi penyiar. Happy kok, happy. Keren. Jadi angkasawati RRI gitu. Nah, harapan ke depan dari Eca sendiri nih, mungkin buat RRI Sambas ataupun RRI se-Indonesia ataupun buat teman-teman angkasawati yang mungkin lagi dengerin kita atau lagi nonton kita. Oke, halo pemirsa dan juga para pendengar kita. Mm-mm. Dan yang pastinya kita berharap ya nantinya mungkin lebih besar lagi sih RRI Sambas, lebih mungkin definitif atau berdiri sendiri kan gitu. Amin sih. Mungkin juga pendengarnya makin suka dengan berbagai program kita, makin setia banget dengan kita ya, bisa dengerin kita di aplikasi RRI Digital, promo ya. Nggak Dan apa-apa. streaming di rri.co.id ya. Cari aja RRI Sambas, jangan lupa follow ya. Media sosial kita, Facebook RRI Sambas, kemudian Instagram RRI Sambas 974. Ya biasa ya, kita penyiar ini selalu promo gitu ya. Branding diri nanti. Ya nggak apa-apa lah. Oke, dan harapannya kepada teman-teman penyiar kita semua deh, semangat terus ya menjadi penyiar yang terbaik ya bagi pendengar-pendengar kita, dan semoga pendengar kita semakin enjoy aja juga dengan program-program kita, dan mungkin program RRI Sambas mungkin lebih banyak lagi nanti gitu ya. Amin. Iya, satu lagi mungkin narasumber lebih banyak lagi ya, mau apa ya, dialog bersama kita gitu, entah itu UMKM, teman-teman di difabel atau siapapun boleh aja datang kok ya, teman-teman pendidikan gitu ya, sekolah apapun boleh Boleh bagikan banget. kepada kita, apalagi kita bener-bener perlu informasi dong di perbatasan kan ya. Pastinya. Gitu. pastinya. Mudah-mudahan RRI akan sangat apa dengan senang hati merich out welcome kawan-kawan banget semua kita. ya. Yes. Yoi. Oke deh, itu dah. Nah, terus ini out of topic ya sebenarnya ya. Iya, Nah, apaan itu tuh? aku pengen tanya mungkin tanggapan dari Eca sendiri nih. Mungkin buat teman-teman yang lagi nonton dan lagi dengerin kita, dia tuh pengen jadi penyiar. Nah, tips dari Eca gimana sebelum kita closing statement dulu? Yang jelas bukan ordal ya. Oke. Ini pure. Kita harus belajar, paling enggak kita banyak nonton, dengerin penyiar. Kan sekarang kita udah ada media sosial gitu kan. Oh, betul Dengerin, banget. nonton YouTube kayak gimana caranya jadi penyiar. Dan yang jelas ya mental kita juga harus kuat. Ya kuatnya sambil yakin dong. Kuat dong ya. Karena Jangan kita lemah, harus kuat. selalu punya mood yang bagus gitu Oke, kan. Kayak gitu sih ya. Paling enggak jaga selalu kesehatannya untuk menjadi penyiar yang mungkin fenomenal kan. Kayak Bang Divani ya. Enggak. Saya mah apalah ya, kepala pengecas ya. Jangan merendah gitu lah, nggak usah. Enggak apa-apa. Kayak gitu sih. Oke, itu ya pendengar dan juga pemirsa obrolan Dipa bersama Eca dari RRI Sambas, penyiar fenomenal yang ya Allah. menjadi idola pria-pria Parubaya, pria-pria lajang di luar Bisa sana. dikat nggak itu? Dan kalau misalnya kamu penasaran dengan obrolan ini, kamu bisa tonton siaran ulangnya nih pendengar dan juga pemirsa. Oke lah kalau kayak gitu, terima kasih juga Eca Terima sudah kasih menyempatkan waktu semuanya. buat ngobrol di Kupas Kulik Isu Kapuas. Kita akan kembali lagi Siap. di episode lainnya, tentu saja dengan narasumber-narasumber yang asik, seru, dan juga informatif. Di Parevada pamit, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye semuanya.